Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Buat kalian para mahasiswa hukum internasional, kalian mungkin udah sering banget ya terpaku sama teks-teks konvensi, pasal perjanjian, atau asas-asas hukum di buku cetak yang tebel-tebel itu. Tapi hari ini, kita bakal sedikit keluar dari teori. Kita akan bedah realitas yang jauh lebih kompleks dan dinamis soal proses ekstradisi di Indonesia. Kita akan lihat langsung gimana hukum positif di atas kertas itu sering banget nabrak realitas politik antar negara dan isu HAM di lapangan. Bersiaplah, karena materi ini bakal benar-benar mengubah cara pandang kalian soal hukum internasional. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita patahin dulu satu mitos terbesar yang sering kita dengar. Ekstradisi itu murni soal hukum. Katanya, kalau syarat hukum terpenuhi, orang pasti diekstradisi. Realitanya, wah, jauh dari itu. Ekstradisi itu sebenarnya adalah sebuah arena tarik-menarik yang beresiko tinggi banget. Norma hukum memang ngasih legitimasi, tapi kalkulasi politik lah yang nentuin negara itu mau gerak atau enggak. Ditambah lagi, standar HAM sering banget jadi alat yang ngebatasin ruang gerak negara. Oke, let's dive into this. Agenda kita hari ini punya 5 poin utama. 1. Mitos ekstradisi murni hukum. 2. 3 kerangka analisis ekstradisi. 3. Kontras kasus Lumowa dan Thanos. 4. Hambatan sivil versus common law. Dan 5. Diplomasi politik versus instrumen hukum. Kita masuk ke bagian pertama. Mitos ekstradisi murni hukum, beyond the academic ideal. Kalian pasti sadar kan, di era globalisasi kayak sekarang, kejahatan lintas batas itu makin masif. Gampang banget buat seorang buronan kabur ke luar negeri, bawa aset mereka. Nah, tantangan terbesarnya buat Indonesia adalah perjanjian bilateral kita itu masih sangat-sangat terbatas. Kita nggak punya perjanjian ekstradisi sama Amerika Serikat, sebagian besar negara Uni Eropa, dan Tiongkok, yang padahal sering jadi tempat pelarian favorit. Karena payung hukumnya nggak ada, akhirnya faktor politik, kayak seberapa mesra hubungan bilateral kita sama negara tersebut, jauh lebih nentuin. Belum lagi, argumen hak asasi manusia atau HAM sering banget dipakai sama negara tempat buronan itu sembunyi. Bukan buat negakin keadilan ya, tapi malah jadi tameng atau alasan penolakan. Lanjut ke bagian kedua, 3 kerangka analisis ekstradisi. Ini bakal jadi pisau analisis kalian. Nah, yang benar-benar menarik dari topik ini adalah masalah ekstradisi bisa kita bedah pakai 3 dimensi yang saling tumpang tindih, normatif, relasional, dan prinsipil. Ketiga kerangka ini jalan barengan di dunia nyata loh, dan sayangnya, interaksi ketiganya ini sering banget bikin posisi tawar Indonesia jadi lumayan lemah secara struktural. Mari kita bedah satu-satu, biar kalian sebagai calon ahli hukum tahu persis aturan main di lapangannya kayak gimana. Pertama, dari kacamata hukum atau normatif. Kita punya prinsip fundamental dari Hugo Grotius. Umurnya udah dari tahun 1625. Aut dedere, aut judicare. Sederhananya gini, negara yang nampung penjahat itu cuma punya 2 pilihan mutlak. Serahin orangnya ke negara yang minta, atau adili sendiri di dalam negerinya. Ini idealisme akademisnya ya. Tapi apakah prinsip ini bisa jalan mulus tanpa ada dorongan lain di dunia nyata? Ya tentu aja enggak. Makanya kita butuh kerangka kedua, kerangka relasional. Teori interdependensi kompleks ngejelasin kalau hubungan antar negara itu digerakkan sama seberapa bergantungnya mereka secara ekonomi dan institusi. Sukses nggak hanya kita minta ekstradisi itu bertumpu banget sama bargaining power atau posisi tawar kita. Pertanyaannya simpel, seberapa besar sih leverage yang Indonesia punya atas negara tempat buronan itu ngumpet? Kalau kita nggak punya nilai tawar ekonomi atau politik yang kuat, permintaan ekstradisi kita bisa dicuekin gitu aja, nggak peduli sekuat apa landasan hukum normatif yang kita bawa. Kerangka ketiga adalah kerangka prinsipil yang lekat banget sama isu HAM. Kalian pasti udah nggak asing kan sama prinsip non-refoulement, aturan yang ngelarang kita balikin orang ke negara di mana dia berisiko disiksa. Ini adalah perlindungan hak asasi yang super vital dan sah banget. Tapi dari temuan kita, ada ketegangan di sini. Sering banget norma HAM ini diinstrumentalisasi. Maksudnya, pengacara si buronan pakai argumen ini bukan karena kliennya beneran terancam disiksa, tapi murni sebagai taktik legal buat ngulur waktu atau malah ngebatalin permintaan ekstradisi itu secara total. Oke, masuk ke bagian 3. Kontras kasus Lumowa dan Thanos, The Socratic Clash. Sekarang kita beralih dari teori ke penerapan di dunia nyata. Kita bakal ngebedah 2 studi kasus yang luar biasa kontras. Di satu sisi ada Maria Pauline Lumowa yang buron ke Serbia, terus di sisi lain ada Paulus Thanos yang lari ke Singapura. 2 subjek, 2 yurisdiksi, dengan nasib yang beda banget. Dan kasus ini dengan brilian mengilustrasikan sebuah ironi yang lumayan nampar kita. Coba kita bandingin. Maria Pauline Lumowa di Serbia. Apakah Indonesia punya perjanjian ekstradisi sama Serbia?
Nggak ada sama sekali. Dia bahkan sempat buron selama 17 tahun. Tapi akhirnya dia berhasil diekstradisi. Kok bisa? Karena ada momentum diplomasi tingkat tinggi pas Perdana Menteri Serbia datang ke Jakarta. Political will menang telak ngalahin ketidakadaan teks hukum. Sebaliknya, coba lihat kasus Paulus Thanos di Singapura. Kita udah punya perjanjian ekstradisi loh sama mereka, tapi apakah dia udah diekstradisi? Belum. Kasusnya stuck sejak 2019 gara-gara perbedaan teknis hukum yang dimanfaatin secara cerdik banget sama dia. Ini jadi bukti nyata kalau sekedar punya perjanjian formal itu sama sekali nggak ngejamin kesuksesan. Bagian 4. Hambatan civil versus common law, the technical barrier. Sebenarnya apa sih akar masalah di Singapura itu? Masalahnya ada di kesenjangan normatif antara sistem civil law yang kita pakai di Indonesia berhadapan sama sistem common law punya Singapura. Di sistem common law, pemerintah kita nggak bisa seenaknya angkat telepon dan nyuruh polisi Singapura nangkap orang. Kasusnya harus disidangin dulu di pengadilan sana. Dan buat ngeyakinin hakim Singapura, penegak hukum kita harus nyusun dokumen yang namanya affidavit, semacam sumpah tertulis soal bukti-bukti, tapi dengan standar common law yang super spesifik dan jujur aja nggak familiar sama tradisi hukum kita. Nah, perbedaan sistem inilah yang dimanfaatin jadi celah manuver sama Thanos dan pengacaranya. Mereka minta penahanan ditunda, mereka ngajuin keberatan soal format dokumen yang dikirim Indonesia, dan bahkan berani ngajuin pra-peradilan di Indonesia sampai 2 kali buat ngegugurin status tersangkanya, yang mana itu syarat wajib ekstradisi. Garis bawahnya di sini, perjanjian bilateral itu cuma syarat awal. Kalau aparat kita nggak punya kapasitas teknis dan kecakapan prosedural buat navigasi di sistem common law, perjanjian itu ya bakal lumpuh aja. Terakhir, bagian 5. Diplomasi politik versus instrumen hukum, the synthesis. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, sebuah perjanjian bilateral itu murni produk kalkulasi politik. Kita harus jujur soal posisi kita yang asimetris. Singapura itu pusat keuangan regional raksasa. Secara strategis, mereka punya kepentingan yang kecil banget buat repot-repot ngembaliin buronan sama aset uang yang ada di negara mereka. Jadi dari awal, bargaining power Indonesia memang kurang seimbang. Dan ini ngejelasin kenapa instrumen hukum yang ngikat itu susah banget dicapai di masa lalu. Coba kita lihat gimana panjangnya perjalanan perjanjian sama Singapura ini. Negosiasinya udah mulai dari tahun 1998. Di tahun 2007, perjanjian ini sempat ditandatangani loh. Tapi coba tebak, dokumen itu cuma berdebu di laci DPR RI selama belasan tahun gara-gara ditolak. Kenapa? Karena waktu itu Singapura minta ekstradisi ini dipaketkan sama perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement. Baru dia di tahun 2019 kebekuan ini mulai cair, sampai akhirnya ditandatangani ulang di 2022 dan baru berlaku efektif di 2024. Gila kan? Ini bukti gimana instrumen hukum bisa disandra sama kepentingan politik selama puluhan tahun. Terus apa yang akhirnya mecahin kebuntuan di tahun 2022 itu? Bukan karena ahli hukum kita tiba-tiba nemu argumen yuridis yang jenius, tapi karena kondisi politiknya udah matang. Pertama, sengketa ruang udara atau FIR akhirnya kelar. Kedua, perjanjian pertahanan yang bikin repot tadi akhirnya dipisah prosesnya dari ekstradisi. Dan yang paling penting, adanya presidential diplomasi, mandat langsung dari pertemuan para kepala negara. Ini insight penting buat kalian. Instrumen hukum itu nggak akan pernah bisa jalan duluan, mendahului kondisi politik yang mendukungnya. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penutup ini. Kalau ternyata momentum politik dan posisi tawar kita lebih nentuin kesuksesan ekstradisi dibandingin pasal-pasal di perjanjian bilateral itu sendiri, kedepannya gimana? Apakah Indonesia harus abis-abisan bikin draft undang-undang yang super sempurna? Atau kita justru harus lebih fokus ngebangun leverage diplomatik dan ekonomi kita di dunia internasional? Sebagai mahasiswa yang nantinya bakal jadi diplomat atau pengacara negara, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan provokatif ini. Teruslah berpikir kritis, jangan cuma stuck di buku cetak, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita yang berikutnya.